Kirim, bisa. Oke, kita mulai. Saya mute semua dulu ya. Saya lagi bikin ke Facebook. Selamat malam, Dr. Giok, Pendeta W. Limbong. Selamat malam, Pendeta. Apa kabar di Medan? Aman-aman, terima kasih. Amin. Oke, kita mulai. Kami mengucapkan selamat malam kepada kita semua, saudara-saudara yang telah hadir tepat pada waktunya, baik di ruangan Zoom meeting ini, maupun saudara-saudara yang saat ini menyaksikan live lewat streaming kita. Baik, sebelum kita mulai acara kita akan sama-sama berdoa dalam hati kita masing-masing. Sebagai ayat renungan pada malam ini, pengantar dari 45 Minute Walking with God, kita akan dengarkan satu bacaan yang akan dibacakan oleh Pendeta Wendra Situmorang. Silakan, Pastor. Ayat kita pada malam hari ini terdapat di dalam Mazmur 150 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia di dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita akan mulai acara kebaktian ini dengan sebuah lagu yang saya akan tampilkan di screen. Saudara-saudara boleh mengikutinya atau menyanyikannya dengan suara di unmute. Dari Padela. Dan dua buka akan disampaikan Pendeta Heri Pardede. Dua buka akan disampaikan oleh Pendeta Heri Pardede. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan oleh karena kasih-Mu yang terus masih berlaku dalam kehidupan kami.
sehingga di pertengahan minggu ini, di malam permintaan doa, kami masih berkesempatan untuk bisa bersama-sama bersekutu kepada Tuhan. Kami mengharapkan Tuhan, tuntunan Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami, sehingga pekabaran firman yang akan disampaikan pada malam hari ini akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Segala rangkaian acara Tuhan yang akan berlangsung sepanjang malam hari ini, biarlah itu menjadikan kami selangkah lagi lebih dekat kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, mengampuni dosa pelanggaran kami. Kami serahkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Pendeta Roy Nadia adalah seorang pelayan yang telah membaktikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Setelah dia menamatkan UNAI sekitar tahun 98, kalau saya tidak salah ya Pastor ya. Lalu dia melayani di Jawa Barat. Kemudian beliau juga melayani dengan sungguh-sungguh hingga akhirnya beliau menjalani pendidikan di IUP Filipina. Dari informasi yang saya dapatkan, beliau menyelesaikan Master of Art in Education. Benar ya Pastor Troy ya? Dan saat ini, dengan pertolongan Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan atau student yang self-supporting atau bersekolah, berkuliah dengan biaya sendiri, mereka banyak menghadapi ujian tantangan dalam kehidupan mereka. Namun tahun lalu ketika saya ke sana, salah satu moto yang dia katakan, I do believe in God, and God will provide everything we need during my study in the Philippines. Artinya apa? Dia meyakini bahwa Tuhan yang luar biasa tersebut akan memenuhi segala kebutuhannya selama dia berkuliah di Filipina. Pendeta Roy Nadiak bersama istrinya ada di layar saudara. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan satu kesaksian yang akan dia sampaikan. Silakan Pastor Roy. Selamat malam. Selamat malam. Bagi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, melalui pertemuan virtual pada malam ini kita bersukacita dapat bersama-sama. Pandemik tidak menghalangi kita untuk memberikan, untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan juga sharing tentang pengalaman kehidupan kita setiap harinya. Baik, terima kasih kepada Pendeta Sony yang sudah menghubungi saya untuk memberikan suatu kesaksian singkat, dan waktu yang diberikan saya lihat sekitar 10-15 menit. Jadi mungkin kita akan berikan yang kita akan gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Pada tahun 2013 saya mengharap officer Jawa Barat untuk menyampaikan keinginan saya di dalam melaksanakan untuk melanjutkan pendidikan, dan pada saat itu secara respon yang baik, Jawa Barat mendukung saya untuk melanjutkan pendidikan di IUP. Tetapi dengan suatu catatan bahwa secara finansial, Jawa Barat tidak memiliki dana untuk mengupgrade. Dan saya bilang, tidak masalah. Yang penting, saya mendapatkan izin dari Conference Jawa Barat. Dan singkat cerita, pada saat saya berangkat ke Filipina, ya, semuanya tidak seperti yang ada di dalam dugaan saya, semuanya tidak seperti ada yang dalam bayangan saya. Dengan kalkulasi yang ada, saya berpikir saya akan bisa menyelesaikan pendidikan di Filipina. Tetapi sebulan setelah saya berada di Filipina, istri dan anak-anak menghubungi saya bagaimana supaya mereka juga ikut join ke Filipina. Wah, pada saat saya mendengarkan suatu sukacita untuk bersama-sama, dari satu pihak saya sukacita oleh karena bisa berdampingan dengan
istri dan anak-anak, tetapi di satu pihak saya stres. Oleh karena apa? Secara finansial kita tidak bisa. Secara finansial tidak cukup. Hanya cukup untuk bertahan beberapa lamanya. Dan akhirnya saya bilang, oke, mari kita fight. Kita yakin Tuhan akan memberkati. Setelah istri dan anak-anak datang, benar bahwa dana yang ada itu tidak cukup. Tetapi saya lihat Tuhan begitu luar biasa. Selalu membimbing, kami dan istri selalu berusaha untuk melakukan apa saja supaya bisa bertahan. Pertama sekali kita coba memperkenalkan makanan, masakan Indonesia, dan lama-lama sudah mulai dikenal oleh orang. Walaupun demikian, saya hanya bisa bertahan, saya hanya bisa kuliah hanya untuk 1 semester. Karena secara finansial tidak ada. Bingung, mau menghubungi siapa juga bingung. Mau kemana juga bingung. Tetapi akhirnya saya mendahulukan anak-anak saya untuk dapat kuliah, untuk dapat sekolah di satu di elementary pada saat itu dan satu di junior high school. Dan saya pikir saya hanya 6 bulan. Ternyata sampai setahun saya juga belum bisa enroll. Dan akhirnya pada saat itu karena saya tidak enroll, saya dikejar-kejar oleh Dean dormitory, ya Dean apartemen. Kalau tidak, karena saya tidak kuliah setahun, saya harus keluar dari AUP. Dan akhirnya saya sudah mulai juga kembali stres oleh karena harus keluar dari AUP, susah lagi cari tempat. Dan akhirnya Tuhan kasih jalan. Bagaimana saya bisa tetap survive. Saya datang kembali kepada finance untuk memohon supaya saya bisa enroll kembali. Ya. Dengan catatan balance harus dibereskan. Dan akhirnya setelah setahun saya tidak kuliah, akhirnya tahun berikutnya saya bisa kembali melanjutkan kuliah dan saya harus shifting, harus ganti kepada course yang lain karena dulunya saya ngambil public health. Akhirnya saya transfer ke education in religious. Dan akhirnya singkat cerita, Tuhan memberikan segala sesuatunya. Tuhan menyiapkan segala sesuatunya kepada keluarga kami. Dan akhirnya saya bisa enroll. Dan setiap semester, dari awal semester, saya harus selalu menghadap finance. Dan setiap awal semester, saya selalu enroll dengan tidak bayar uang pendaftaran. Dan selalu saya mengatakan kepada finance, Sir, please, I promise to pay full payment before semester. Dan itulah yang itulah saya lakukan setiap semester. Dan pada saat anak-anak saya juga enroll, itu juga kami lakukan. Dan akhirnya setelah 5 tahun, saya kembali setelah 5 tahun, yang seharusnya master itu diselesaikan dalam 2 tahun, saya menyelesaikan masteral itu 5 tahun. Oleh karena saya harus lebih mendahulukan anak-anak saya sekolah. Tapi puji Tuhan, istri saya dengan selalu setia mendampingi saya. Kami di sini dikenal, setiap hari saya dipanggil dengan 4 nama. Ya, tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Kalau orang Indonesia, panggil saya pendeta. Kalau orang Filipina, saya panggil saya Sikuya fried rice. Kalau yang lain, ya. Karena di sini saya dikenal dengan jual makanan nasi goreng, ya. Dan memang kadang-kadang pride itu harus dihilangkan. Oleh karena apa? Seringkali saya sudah bilang kepada anak-anak student, jangan saya panggil pendeta. Karena apa? Karena agak riskan juga. Karena setiap orang yang datang ke rumah, makan ke rumah, pendeta, saya pesan nasi goreng. Pendeta, tolong air. Pendeta, saya mau minum. Semua harus saya layani. Tapi kalau diingat-ingat, waduh, saya kalau di jemaat mah nggak pernah disuruh-suruh ngambil makanan. Justru makanan yang disiapkan sama saya. Justru minuman yang disiapkan saya. Tetapi pada saat di sini, everything, pastor, kuya, yang Filipina panggil saya, kalau dia tahu saya pendeta, dipanggil pastor. Pastor, I'm order fried rice. Pastor,
air minum, semua segala. Dan ego itu harus dihilangkan. Saya langsung selalu ingat, Roy, you sekarang bukan menjadi seorang gembala, tapi you sekarang menjadi seorang si mas nasi goreng, si kuya fried rice. Jadi hilangkan rasa egomu. Dan akhirnya itu semua harus kita hilangkan dan kita bertahan dengan nasi. Dan pada saat kita merasa nyaman, puji Tuhan, setelah itu saya bisa menyelesaikan pendidikan baik, membayar uang kuliah dengan baik, membayar sekolah anak-anak. Tetapi 2020 adalah tahun kegelapan. Tahun yang penuh dengan tantangan. Dari tahun-tahun sebelumnya, 2020 adalah tahun yang sangat luar biasa. Di awal Januari, pada saat kami tidak menyangka apa-apa, di awal Januari pada tanggal 12, tiba-tiba di awal Januari, 12 Januari, tiba-tiba gunung meletus. Gunung Taal. Pada saat itu meletus, semua kami harus mengungsi ke KBRI, karena pada saat itu seluruh Indonesia diarahkan ke sana. Dan oleh karena air tidak ada, listrik tidak ada, dan pada saat semua student Indonesia saya bawa ke EUP, dari EUP ke KBRI, dan keluarga saya ke EUP, setiap hari saya berusaha untuk mengecek ke rumah, pulang ke Putikahoy dari Manila, untuk melihat kondisi rumah. Hari pertama, saya belum khawatir. Oh, mungkin kulkas sama freezer masih kuat. Mungkin mudah-mudahan hari kedua, listrik hidup. Hari ketiga, saya kembali datang, listrik tetap mati. Hari keempat, listrik tetap mati. Dan hari kelima, listrik belum jalan. Dan akhirnya saudara-saudara, semua makanan yang ada di freezer, bahan-bahan makanan, yang ada di kulkas, yang ada di showcase, semuanya busuk. Dan akhirnya dengan nangis, saya keluarkan itu daging ayam, lebih daripada 20 kilo lebih, yang lain. Saya keluarkan dengan nangis, saya bilang, Tuhan, bagaimana kami bisa bertahan? Ini makanan semuanya sudah busuk. Dan akhirnya saya minta maaf kepada Tuhan, karena dalam keadaan emosi, saya bilang, saya yakin Tuhan akan memberkati saya. Dan akhirnya saya bereskan rumah, dari banyak pasir dan debu, semuanya beres. Dan akhirnya, setelah seminggu, listrik hidup. Setelah listrik hidup, kita kembali beraktivitas, kita enjoy. Belum ada sebulan kita menikmati artinya, belum setelah Taal berjalan, kita benar-benar kolaps pada saat Taal. Datang lagi pandemi COVID-19. Lockdown. Tiba-tiba tidak ada pembeli. Ya namanya juga lockdown. Tidak ada yang keluar. EUP close. Tidak boleh masuk dan tidak boleh keluar. Tidak boleh mengantar makanan ke depan EUP. Selama 2 bulan kembali kami hanya di rumah. Yang biasanya kita selama 2 bulan tidak ada pelanggan. Mulai, Tuhan, bagaimana kami bisa bertahan? Sementara rumah harus dibayar. Listrik harus dibayar, uang sekolah tetap harus dibayar, perjalanan hidup harus tetap, semua. 2 bulan tidak ada. Tetapi saya yakin, pada saat saya pertama kali datang ke Filipina, Tuhan berkati, saat ini juga Tuhan akan memberkati saya. Makanya ada di belakang, optimis is choice. Saya selalu berusaha untuk optimis dalam kehidupan saya. Karena saya yakin di dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Seringkali pencobaan itu membuat kita lebih mengerti akan apa arti kehidupan. Kadang-kadang kalau saya mengeluh, saya melihat masih banyak orang lain yang lebih susah dari hidup saya. Yang kadang-kadang datang hanya untuk minta makan.
yang kadangkala datang hanya untuk minta sesuap nasi. Sementara saya masih bisa bertahan. Pada malam ini saya memberikan kesaksian kepada saudara-saudara yang saya kasih nama Tuhan Yesus. Saya bisa bertahan saat ini dan bisa melanjutkan pendidikan doktoral. Bukan oleh karena kekuatan kami, bukan oleh karena kekuatan saya dengan istri, tetapi oleh karena kuasa Tuhan. Kami tidak menyangka bahwa Tuhan itu begitu ajaib. Tuhan itu begitu luar biasa. Sejak saya berada di sini, memberikan suatu kekuatan kepada saya, bahwa apapun yang kita lakukan, apabila kita lakukan dengan ucapan syukur dan doa, maka itu akan menjadi berkat dalam kehidupan pribadi kita. Dan saya bersuka cita memiliki istri yang luar biasa mendampingi saya, selain sabar dan cantik, yang selalu mendampingi, ya. Dan kami selalu, kalau ada masalah, kami selalu bilang, kami berdua selalu bilang, apalagi istri saya selalu berikan kekuatan, jadi jangan khawatir, Tuhan akan selalu menyediakan berkat bagi kita. Dan pada malam ini, biarlah kesaksian yang singkat ini memberikan kekuatan kepada kita semua, apapun yang ada di hadapan kita. Sama seperti dalam buku Matius dikatakan, bahwa burung pipit aja Tuhan perhatikan, apalagi umat-umat. Inilah menjadi pegangan saya, ya seperti yang dikatakan tadi oleh pendeta Sonis Tumurang, kami adalah full self supporting, ya, dan kami yakin dan saya yakin bahwa dengan berkat Tuhan, semoga saya bisa menyelesaikan pendidikan doktoral. Yang pada saat ini saya mengambil doktoral ilmu misiologi, dan pada saat pulang kembali ke Indonesia, saya bisa kembali melayani dan menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya, umatnya, menjadi peminta-minta. Berjalan bersama dengan Tuhan, artinya melangkah dalam iman dan persatuan dengan Tuhan selama hidup Anda. Kemudian yang terpenting, Anda akan berjalan ke arah yang benar dan selalu berfokus pada Tuhan dan mengikuti pimpinannya. Kesaksian pendeta Roy Douglas Nadea, MAN, PhD candidate, akan menguatkan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta Devi Politor, kita akan fokuskan perhatian kita kepada sebuah lagu yang akan dibawakan oleh The Abigios. Aku hina dan penuh dosa, tapi Dia datang dan bebaskanku. Yesus tersiksa karena dosaku. Darahnya selamatkan aku, dan aku yang patut tersali. Aku yang patut mati.
sampai tertancap pada tubuhnya. Tombak menusuk pada lambungnya. Kasih-Nya selamatkan aku, dan aku yang patut tersalib, aku yang patut mati. Ku tercela dan patut tersalib, tapi Yesus selamatkan aku. Ku tercela dan patut tersalib, tapi Yesus selamatkan aku. Tapi Yesus selamatkan aku. Sebuah lagu dari The Abigios, sebuah keluarga yang memiliki ministry untuk musik. Dan setiap Sabat mereka merekam lagu-lagu baru. Keluarga yang bermarga Simanjuntak ini saat ini terus melayani Tuhan. Terima kasih. Pembicara kita pada saat ini adalah Pendeta Devi Politon, PhD kandidat. Seorang yang sederhana, humble, yang lahir di Jakarta, besar di Lombok, dan keliling mengikuti orang tuanya ke Pangkal Pinang, ke Jambi, Cilegon, Bali, dan kembali ke Lombok. Adalah pengalaman hidupnya. Masa kecil hingga masa remaja, bahkan hingga masa dewasanya dihabiskan di kota-kota tersebut. Kemudian dengan pertolongan Tuhan, beliau kuliah di Bandung, di Universitas Advent Indonesia Bandung. Dan dari informasi yang kami terima, mohon maaf sudah, beliau menamatkan pendidikan Bachelor of Theology tahun 1993. Kemudian Tuhan menempatkan beliau di Kupang, Nusa Tenggara sampai tahun 1995. Kemudian melanjutkan studi di Ayas, Manila, Filipina tahun berikutnya dan tamat dengan Master of Ministry tahun 98. Kemudian conference atau daerah Sulawesi Selatan memanggil dia untuk menjadi gembala pada tahun tersebut. Lalu UNAI meminangnya untuk melayani umat Tuhan di Universitas Advent Indonesia Bandung. Dan kembali ke Makassar dan juga melayani ADRA. Lalu saat ini beliau sedang menyelesaikan pendidikan di IUP untuk PhD in Counseling. Dan pendeta yang bersahaja ini memiliki anak-anak yang kuliah di IUP. Seorang laki-laki mengambil jurusan di accounting dan perempuan di fine arts. Dan beliau saat ini menjadi gembala jemaat di Indonesian Fellowship di IUP sejak 2013. Kita akan berikan waktu ini kepada Pendeta Devi Politon untuk melayani Tuhan. Pastor Dev, boleh hidupkan videonya agar para hamba Tuhan boleh melihatnya. Inilah beliau. Kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan yang disampaikan oleh beliau. Dan waktu ini kita berikan untuknya. Silakan. Malam. Silakan, Pastor. Pastor Dev. Ya, selamat malam saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Saya dengar Pendeta Sony punya suara putus-putus. Mudah-mudahan saya punya suara tidak putus-putus ya. Saya cek sound dulu, mikrofon. Kalau lancar mungkin reaksinya kasih jempol aja.
Apa Pastor terdengar Devi, jelas? Pastor Devi videonya nggak muncul, Pastor. Gimana? Videonya belum ada, video. Tapi biasanya ada saja kemudian seorang Testing. dari para calon. Suara terdengar. Suara Lancar. terdengar, tapi videonya enggak, Pastor. Coba dibuka videonya, itu seperti di off videonya. Kayaknya sudah Nah, ini sekarang gambar, coba nyalain lagi. Nah, itu kayaknya di off. Coba pencet F11, F10, Pastor, F10. Di laptop ada F10, coba pencet deh. mungkin Pastor saya Sony, hilangkan di Filipina sinyal gimana sekarang? lagi jelek. Saya video hidup loh ini Pendeta Sony. Oke, Pastor. Mungkin Pastor live dulu, baru masuk lagi, coba deh. Pastor Devi itu warna merah semua, Pastor. Jadi untuk tidak support untuk video. Oke, bagaimana Bisa sekarang? suara. Coba ya, tunggu ya. Coba Pastor Dev, live dulu sebentar. Saya live sementara. Sebentar ya, terus masuk lagi. Oke. Karena itu ada tanda apa itu? Tanda merah. Refresh coba deh. Sementara Tapi beliau. di saya jelas kok. Oke, atau boleh lah. Tapi kurang nyaman kalau ada vote videonya. Coba saya sharing saya punya presentasi ya, Pendeta. Oke, silakan Mas. Bisa? Kelihatan? Ya. Belum. Sudah mulai start. Belum kelihatan. Presentasi. Ya. Oke. Sudah kelihatan. Oke. Presentasinya juga jelas. Jelas, presentasi jelas. Pastor Dev? Oke. Ya, oke. That's good. Apa sudah jelas? Jelas. Layar dengan video? Oke. Bikin saksofonmu dulu deh. Saksofonmu biar lebih jelas. Oke. Memenuhi permintaan Abang. Ya, mantap. Saya bertrompet satu ayat saja karena waktu saya sempit. Iya. Mudah-mudahan suaranya maksimal. Kebetulan lagi sariawan. Oke.
Amin. Jelas? Amin. Haleluya. Oke. Mari kita tunduk kepala. Saya start timing saya. Saya punya batas maksimal 27 menit. Allah Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan malam hari ini. Tuhan izinkan kami bertemu dan akan belajar dari firman-Mu, serta hamba memohon agar supaya hikmat dari surga boleh Tuhan karuniakan, sehingga apa yang akan hamba bicarakan adalah setuju dengan kehendak Tuhan, boleh menjadi pada malam hari ini. Dan teristimewa sekali, yakinkan kami bahwa Tuhan akan menyanggupkan kami melakukan kehendak Tuhan, apapun risiko dan konsekuensi yang kami akan hadapi. Inilah doa dan penyerahan kami. Mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekali lagi selamat malam saudara-saudara. Terima kasih Pendeta Sony sudah memberikan kesempatan untuk berbagi pada malam hari ini. Dan lagu pujian tadi juga saya berterima kasih untuk persembahan lagunya. Semoga kita dipersiapkan hati kita untuk menikmati pelajaran pada malam hari ini. Saya hanya mencomot sebersit judul sebuah buku yang kebetulan saya minta dikirimkan sampel langsung dari Amazon. Dan setelah saya mencek beberapa hari yang lalu, penulis buku ini adalah seorang pendeta di Life Church, life.org, Life Church. Kalau Anda boleh cek di YouTube, Anda boleh ketik Dangerous Prayers, maka Anda akan lihat pendeta tersebut dengan series sehubungan dengan judul buku yang dia tulis. Hanya saya tidak mengambil perikop yang dia gunakan di Mazmur 139. Saya lompat ke Lukas pasal 22 karena saya agak doa itu tidak bisa dikategorikan berbahaya. Jadi saya cenderung menggunakan kata risky prayer. Oke, saya kira mungkin koneksi sedang terganggu. Saya share lagi ya. Ya, silakan. Pak Pendeta Sony boleh allow share lagi? Oh, masuk. Tunggu. Oke. Bisa kok, udah boleh. Kan udah co-host. Oke, sip. Pastor Dev. Klik lagi. Oke, saya lanjutkan. Pastor Dev. Yep. Maybe you can just mix English Indonesia because there are two of our participants are foreigner. So they were asking me to sometimes you use English or Indonesian. Atau mungkin Ulrike Lanes bisa bantu translate dengan ketik di chat room. Oke, go ahead. Dalam bahasa Inggris maksudnya? Saya enggak, bahasa Indonesia juga Pak. Go ahead, saya bantu lah. Ada 2 orang partisipan di sini orang luar. Jadi kalau bisa nanti mix. Tapi oke lah, saya akan coba bantu ketik di chat room. Saya akan bantu ketik di chat room. Silakan. Atau Ulrike Lanes bisa. Tapi enggak apa-apa, saya bisa
Saya bisa mix. Ya, oke. Kalau memang mau, saya bisa mix. Oke, silakan. Pastor Sony, bilingual aja, bilingual. Saya akan bilingual. Ya, oke, silakan, Pastor. Oke, bagaimana? Silakan. Okay, let me do bilingual. Saya akan lakukan dua bahasa. Okay, so I prefer to choose risky prayer than dangerous prayer. Saya lebih cenderung memilih doa yang beresiko dibanding memilih doa yang berbahaya. So let's continue. So in Luke 22 verse 42, di Lukas 22 ayat 42, you will find this verse, which is actually being said by Jesus Christ himself, yang diucapkan langsung oleh Yesus Kristus. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. So I think I don't have to translate in English, since you have the Bible in English, so you can open it. I will just say it in bahasa. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. So, you notice carefully the subtitle in Pastor Dev, coba unmute lagi. Unmute lagi, Pastor Dev. Soalnya saya baru mute semua. Oh, sorry. I did not notice that. Okay, let me repeat, yeah. Sorry. It seems that the interference tonight is, continuing. Okay, let's pray within our hearts that God will interfere. Kita berdoa supaya Tuhan turut campur tangan untuk at least melancarkan koneksi internet kita. Let me continue. You notice carefully, perhatikan baik-baik subjudul di cover buku Dangerous Prayers. Lihat subtitle yang ada di cover buku. Di sana dituliskan, it is written there, because following Jesus was never meant to be safe. The question is it true? Pertanyaannya adalah, apakah benar tidak akan pernah berarti Anda selamat? Okay, let's see. In fact, it's only half truth. Let me explain. Itu hanya setengah benar. Buktinya adalah you will find in the Bible, the whole Bible, the fact that following Jesus has good news, like, he is the creator of the universe, he is the source of all wisdom, he is the source of all blessings, he is the source of all healings, forgiveness, faithfulness, etc. You can read it in one chapter in Psalms 103. Kalau Anda lihat sepanjang Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, Anda akan melihatkan kabar baik dalam mengikuti Allah atau mengikuti Yesus. Karena dia adalah pencipta segala sesuatu, dia adalah sumber hikmat, dia sumber berkat, dia sumber kesembuhan, dia sumber pengampunan, dia setia, dan lain sebagainya. Itu sudah mencakup, Anda lihat secara menyeluruh. Okay, again, we were disconnected. Let me immediately start the sharing again.
Saya lanjutkan lagi ya. Mudah-mudahan saudara tidak terpengaruh emosionalnya ya. This is what we cannot control. This hal yang kita tidak bisa kontrol. Dan mungkin Pendeta Sony juga agak stres sedikit nih. Saya agak stres sedikit juga karena paling tidak ini mengganggu kelancaran presentasi. This will disturb the ongoing of the presentation. So I hope you will try to understand the condition. Anda boleh mencoba memahami kondisi yang sekarang kita hadapi berkaitan dengan koneksi. Let me continue. Following Jesus have consequences. Meaning to say that when we follow Jesus, it is not always good. Artinya, mengikut Yesus tidak selamanya kita memperoleh kebaikan atau keuntungan. Artinya, fakta yang dituliskan di Alkitab, satu yang saya ambil adalah 2 Timotius 3 ayat 12. 2 Timothy chapter 3 verse 12. Di sana diungkapkan setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. This is facts, which you cannot refuse to accept it. Ini adalah fakta untuk kita hadapi. Anda mungkin boleh searching di Google. Berapa banyak kasus orang yang mengikuti Yesus lalu kemudian endingnya adalah persecution or death. You can search in Google, you can find on the internet cases and facts and obey God or even accept Jesus as their personal savior. It's actually being persecuted or even have to face that. Nggak bisa kita pungkiri. This is one of the side of the coins that we cannot refuse to accept. Ini adalah satu sisi dari koin saat kita mengikuti Yesus di mana kita tidak bisa menolak kenyataan. Pendeta Roy tadi sudah saksikan bagaimana Tuhan memberkati, melindungi, membuka jalan, menyertai dan lain sebagainya. That's one of the coin that he follows. Itu adalah salah satu sisi koin dari kehidupannya berserah kepada Kristus. Meskipun the other side of the coin, he has been struggling with life, financial issues, studies issues, and so on. Jadi pergumulannya dalam kehidupan, opening his own business, while at the same time have to study and then, like providing food for the kids. The wife is also with him. It's not easy. It's not easy, but that's the consequence of trusting God. Itu adalah konsekuensi mempercayai dan memilih untuk menerima Yesus. Pergumulannya terhadap kehidupan studinya, bisnisnya, harus memprovide dan menyediakan makanan dan biaya pendidikan juga bagi anak-anaknya. That's not easy, saudara-saudara. Tidak mudah. But that's how a Christian life should be. We heard most people try to convert into Christianity. They always accept the good things, all the benefits. Umumnya orang yang mau bertobat menjadi Kristen dan mengikuti Yesus itu punya dream, punya hopes, berharap saat mereka terima Yesus, apalagi kalau yang diekspos adalah ayat-ayat blessings ya dan lain sebagainya. Jadi mereka berharap hanya berkat yang mereka terima, hanya perlindungan.
dihindarkan dari bahaya, dihindarkan dari kecelakaan, dan lain sebagainya. So this is a misunderstanding of the whole concept of being a Christian. Because in the Bible, you have learned. Di Alkitab itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, from the Old Testament into the New Testament, you will see God's people being blessed, but also being persecuted. Sometimes their prayers has not been answered. Kadang-kadang doa mereka tidak dijawab. They have to wait for quite a long time and have to suffer. Mereka harus menunggu doa mereka dijawab sekian lama sampai mereka harus menderita. That's what Christianity is all about. Itulah kekristenan. You cannot accept the blessing and then refuse the persecution. Tidak bisa demikian. Why? Because Jesus himself experienced that. Sekarang coba kita lihat sepintas aja nih. Let's see just a glimpse. Jesus' disciples. You know, 10 of them. You can read in bahasa. Okay. Okay, wait. Lagi mati videonya sih. Screen-nya hilang ya? Ya, Pastor. Ya. Okay, let me. Okay, is it okay? On process. Oke. Udah jelas? Udah jelas? Nah, udah jelas. Wow, very complicated. Okay, let me continue. Saya lanjutkan ya. Okay, Anda lihat. You will see Matthew died. He was tortured and being killed with a sword in Ethiopia. Marcus died in Alexandria. His body was, dragged alive with a horse until he died. Luke being hanged in, being fried, Anyway, all of this is actually a recorded of the persecution, the consequence. Okay, so all of these are lists of Jesus' disciples has been persecuted and being tortured and killed. How many of you here has been experienced that? Not yet. Belum. Berapa banyak saudara yang hadir pada malam hari yang when you follow Jesus Christ. So let's go into our regular prayer. The prayers today. Okay. The facts, faktanya nih. Okay, that's well, it's in English, so I have to translate for those who understand English. So I don't have to read it. Ini terjemahannya, faktanya adalah penulis. Ini saya kutip dari buku beliau, Pastor Craig. Saya kutip langsung dalam bahasa Inggris. Saya terjemahkan. Saya membayangkan jika terkadang Allah bosan dengan doa-doa kita. Saat saya berdoa, Lord, Tuhan, lindungi perjalanan saya dan jauhkan dari bahaya atau selamatkan kami. Dan penulis bilang, I could imagine him saying, saya bisa bayangkan dia langsung bilang begini sama kita.
Apa sih yang kamu khawatirkan? Menyetir saja dengan batasan limit yang sudah seharusnya kamu ikuti dan gunakan seatbeltmu. You'll be fine. Kamu akan baik-baik saja. Why you need to pray for that when you know what you should do? Okay, I mean ini just quotation from that book. The other facts, Lord bless our food, blah 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 with the items, berkati makanan ini. And then dia bayangkan Tuhan melihat kita dan menjawab, apa? Kamu mau saya memberkati daging, ayam, coke, dan lain sebagainya, while you have committed, padahal kamu sudah berjanji untuk menghindarinya, lalu meminta saya untuk menjadikanmu sehat. Is that the kind of prayer that we usually pray? That the question is just like that. Ini cukup, ini cuman cuplikan ya. Lalu, Tuhan, tolong lindungi anak-anak saya. Atau anak saya, anak perempuan saya. Dia akan mengadakan perjalanan misionari ke tempat field yang mayoritas sangat kasar, jahat, dan masih mempraktekkan voodoo. You know voodoo practices. You know. etc. Or maybe the kind of prayer, doa yang kita sampaikan adalah doa yang biasa kita ucapkan di listing. Something that's, you know, that's in real life. It's logic, ya, logis, dan masuk di akal, because that's how we pray today. There's nothing wrong about it. And then, lalu kemudian ada juga doa yang distruktur dan diorganize. Anda boleh lihat di Google dan searching. A lot of prayer techniques. Ini cuplikan satu buku tentang Christian Prayer for Dummies. Anda akan diajar bagaimana caranya berdoa dan lain sebagainya. You know, meskipun, even though based on the Bible, God gave us a simple technique of prayer, but we were the one who create a structured and organized and patterned one, because the reason is we used to say God is the God of order, so we need to organize and structure our prayer. Nah, kita biasanya meskipun dalam Alkitab Allah memberikan kita contoh sederhana untuk berdoa, tapi kita menciptakan doa itu seakan-akan doa yang memang harus diatur sedemikian rupa, terstruktur dan terpattern, diorganize, hanya dengan alasan bahwa Allah itu Allah yang teratur, jadi doa kita mesti teratur. Basically, sampai ada beberapa orang yang mungkin saking terstrukturnya doa itu, mereka jadi takut berdoa. Saya mau tanya di sini, siapa yang belum pernah berdoa? Jangankan belum, bahkan takut berdoa. Ada orang Kristen dan bahkan orang Advent yang kalau dapat bagian jatah berdoa itu udah gemeter, udah keringetan. Saya nggak tahu, I don't know what's the reason why they neglect to pray. Kenapa mereka menolak untuk berdoa? What's so difficult about praying, talk with God? Mungkin karena kita memang tidak biasakan untuk mereka memahami doa yang sederhana yang Yesus ajarkan. Maybe because we don't teach them how to pray in a simple way that Jesus actually teach. Sehingga prayer sekarang itu jadi kayak malah ada orang sampai membuat studi untuk berdoa, sekolah untuk berdoa, training untuk berdoa, which is good in some ways. People have been, developing and then creating schools for prayer, training prayers, which is in some ways are good, but
It's not natural anymore. Because you have to pray from within your heart. You don't have to be teach how to pray. You ask the Lord to teach you how to pray. It is just to say something to God. Itu dari hati Anda kepada Tuhan. It doesn't have to be structured like educated one. And then sometimes you can find and listen and heard. Kadang-kadang Anda bisa dengar orang berdoa. It's a very long statement, including with Bible verses, including with the quotation. Itu doanya sudah ada di situ beberapa ayat menegaskan, dikutip ayat-ayat Alkitab, tambah lagi dengan kutipan-kutipan. Entah itu kutipan dari tokoh-tokoh agama, theologian, atau bahkan spirit of prophecy. So in order for them, in order for people to look the way they pray, is just like, you know, it's a flowery, like doa yang berbunga-bunga. It's a long prayer, including with the quotation, including with the Bible verses. Is that what Jesus actually teach us how to pray? Apakah itu cara Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa? I don't think so. Because if you remember, kalau saudara ingat, Yesus pernah ucapkan, whether this is basically a personal one. So when you pray, you have to hide in your room. You have to go to your room. Because you basically do not show up your prayer. Because when you pray, you have to pray with God in a secret. I mean, that's how Jesus actually explained it to us. Itu adalah bagaimana Yesus mengajarkan dan mengingatkan kita bagaimana untuk berdoa supaya it doesn't look like you are a Pharisees. Tidak seperti orang Farisi. You have to be there with the long words and long statements, something like that. I mean, that's how we see in churches today, especially when it comes to special requests, khususnya tiba pada doa-doa permohonan. Udah mulai tuh panjang listnya kan. Basically, there is nothing wrong with the long list. But kalau biblically speaking kita mau nanya, if God knows everything before we say it, sometimes I ask myself, kadang-kadang saya harus bertanya, do I have to list my prayers if I pray personally? Apakah saya harus melisting saya punya doa? Oh, mungkin people akan menjudging. Pendeta, we have to list it, our prayer. The question is, pertanyaan adalah, apa dia nggak tahu? Or just that for us? If that is for us, then probably we need to learn again the example of Jesus, how he prayed. Does he make a list? The Lord's Prayer is a natural expression of a person in a complete package. Well, basically, you don't have to repeat that in all your prayers. The contents consists of the concept. Isinya, doa Bapa kami, berisikan tentang konsep doa yang Anda harus pahami. Oke, kita lanjut karena saya punya waktu sedikit. Kalau Anda baca di Lukas 22 ayat 40, if you read in Luke 22 verse 40, ini introduction ya. Sebelum Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ini ucapan yang dia ucapkan ke murid-murid. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pray that you may not fall into temptation.
terjemahan kata pencobaan di situ dalam bahasa aslinya adalah you are not committing unlawful acts. Kamu tidak akan melakukan tindakan yang melanggar hukum atau jahat, menyebabkan orang marah dan terganggu, lalu meng-create provokasi, lalu kemudian supaya Anda tidak mengalami kesulitan dan ketidakberuntungan. It's a simple instruction. You just need to pray. Kalau harus murid-murid Yesus waktu itu yang 3 orang harus membuat list, Yesus pasti akan instruksikan mereka untuk bikin listing. But the basic concept of prayer is not to let you fall into temptation. Artinya, subjek di sini adalah kamu individually. So when you pray, you have to think that this is a personal issues. This is a personal issues. Saya tidak bicarakan soal tanggung jawab kita mendoakan orang lain. I'm talking about personal prayer. So let's continue with ayat 42, verse 42 in Luke 22. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan. Dalam bahasa asli, cawan ini artinya fate, destiny, or purpose. Saya ulangi ya. Ini artinya fate, destiny, purpose, or lot. Jadi ini adalah Anda punya destiny di kemudian hari, tujuan, goal, purpose, dan lain sebagainya. Dalam kasus ini, Yesus punya fate dan destiny. He has to die. He has to die for our sins. There is no other purpose, no other fate, no other destiny. He has to die. He has to go through with it. Dia harus melalui ini. But since Jesus is human 100%, this is his humanity expression. This is his natural flesh expression. Kalau bisa, if thou will, ambillah cawan ini daripada. Kalau bisa, jangan. That's how we pray, right? Kalau bisa, lindungi saya. Kalau bisa, luluskan anak saya. Kalau bisa, dia dipilih jadi ketua. Kalau bisa, next term, dia kepilih lagi, dan lain sebagainya. But we usually ended there. We don't mention the next statement. It's rare, jarang. Kenapa? Because our desire is more dominant. Kita punya keinginan itu biasanya lebih dominan. Sehingga kita tidak mau nutup dengan kehendakmu jadi. Kadang-kadang ada yang menutup dengan kalimat ini, but they are not sincere. Mereka nggak sungguh-sungguh, karena mereka mau itu terjadi. So basically, God knows our heart. But this is the concept. Be honest. Jujur aja. Seberapa sering? How many times you pray like this at the first part? Seberapa sering kita berdoa seperti ini? Expressing your limitation and desire not to go through it. Mengekspresikan batasan kerinduan Anda untuk tidak melalui penderitaan, tidak melalui kesusahan. Kalau bisa Tuhan jawab. Kalau bisa Tuhan jawab. That's our natural stress. Try to avoid it. Kalau itu terjadi, kalau bisa jangan Tuhan. Itu yang sering kita ungkapkan, but we never continue for the next statement. Surrender to God and let our desire, our own desire, being buried under mesti selesaikan slide terakhir. Mohon maaf. Sorry for the
distraction. Oke, so kita harus lanjutkan ke yang kedua. Berserah kepada Tuhan. Dan biarlah semua kerinduan dan kemauan kita itu dikubur di bawah kehendaknya. This is our spiritual nature. A converted heart. Hati yang sudah bertobat. Iman yang sejati. A fully trusted person. Seorang yang bisa dipercaya, yang mau menerima apapun yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Even to the death. Because after Jesus finish this statement, he will experience something that we thought we would not accept him to experience that way. Kita tidak berharap dia bisa alami hal tersebut. Oke. Ini kayaknya ada gangguan ya. Pastor Sony kontrol ya? Enggak ada kontrol. Kenapa? Wait. Something wrong with my remote. Okay, let me check. Ya, tinggal slide 2 terakhir. Coba santai terus aja. Ya. Oke, let me. Sudah kelihatan belum share-nya ya? On process. Oke. Sudah keluar? Oke. Pendeta Sony, tolong bantu infokan kalau ada gangguan lagi, supaya saya cepat mengantisipasi. Yes. Atau saya bisa berikan remote control ke Pak Sony, Pendeta Sony. Bisa ya? Oke. Lanjut Pastor Dev, lanjut aja. Tinggal 3 slide kan? Ya, lanjut aja. Sudah. Ya, terus. Oke. Anda lihat setelah Yesus berdoa. Oke. If you see Jesus prayer after that, in Luke 22 verse 44, dia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan. The scientific research study explained this way. Hematidrosis adalah kondisi yang jarang, yang sangat ekstrim, di mana Anda akan berkeringat darah. Ini biasa dikenal dengan hematohidrosis atau hemidrosis. Ini sangat jarang dan tidak semua orang tahu apakah ini benar-benar ada atau tidak, tapi Yesus mengalaminya. Dan ini yang feels intense fear or stress. Someone facing that may have this kind of fear. Orang yang akan mengalami jenis ketakutan dan stres seperti ini. Kalau Anda berada di dalam tekanan stres, tubuh Anda akan automatically masuk pada tahap flight or fight mode. Natural reaction dari ancaman. Itu akan menolong kita untuk menghindari situasi yang berbahaya untuk tetap mengeluarkan bahan kimia seperti adrenalin dan kortisol untuk mempersiapkan Anda untuk stay atau lari. We become more alert. Kita akan lebih waspada dan energi kita akan meningkat. But bisa
Dia bisa berdoa untuk mengirimkan malaikat surga. But why? Pertanyaannya ke Anda. Dua slide terakhir ini. Oke. Share pendeta ya. Ya. Silakan. I'm so sorry. Let me end this. Okay, let me end this. Let's see the screen. Okay. Okay. Apakah Tuhan punya kesempatan? Punya. Apakah Anda punya kesempatan? Anda punya. But umumnya, basically, generally speaking, you will avoid. You will try to refuse because you don't prepare that. You are not ready for that. Banyak kali, naturally. Saya pun punya pengalaman seperti itu. But finally, I have to experience that. Sekarang itu udah mudah bagi saya karena mentally and psychologically, I have to develop the strength within with the help of the Holy Spirit. Dengan bantuan Roh Suci. By practice, you will learn how to depend upon God in a daily basis. Because my konsep saya adalah, I cannot control whatever happens. That's the fact. You cannot control. Even you have to force praying to God, God, please avoid. No, God knows the best. So you have to live it that way. Jangan memaksakan diri untuk berpikir, you know better than him. Seakan-akan Anda lebih tahu bahwa kalau saja Tuhan jawab doanya sekarang, maka saya tidak akan alami kematian anak saya, perusahaan saya tidak bangkrut dan saya tidak dipecat, rumah tangga saya tidak berantakan dan lain sebagainya. That's what actually happening in our lives. Anda lihat sequence di Alkitab. Ini saya tutup dengan satu slide terakhir. Ini slide 2 terakhir. Anda lihat di perikop Lukas pasal 22. Anda lihat sekuensnya. Sebelum di Taman Getsemani, sudah ada Yudas yang mengkhianati Yesus. Lalu kemudian di Taman Eden, dia datang dengan dia punya kru. Setelah itu ditangkap. Setelah itu ada penolakan dari Petrus. Kemudian ada semacam dibully, ya, mock. Kemudian trial, ujian dan cobaan. Ini Petrus punya pengalaman dan lain sebagainya. Terus ada persecution, ada penganiayaan. Lalu kemudian endingnya adalah kematian. Try to apply that in your sequence life. Are you ready for this sequence in life? Christ has been through with this. The question is whether are you going to be ready to face perhaps the same sequence. Ingat, Yesus pernah ucapkan, Anda bisa dihianati oleh keluarga, orang tua, saudara, bahkan anak-anak. Faktanya, kita bisa dihianati oleh perusahaan kita, organisasi kita, pimpinan kita, rumah tangga, suami dan istri kita, anak-anak bahkan bisa jadi demikian.
So this is a matter of personal connection. Personal connection. Jangan tidur. Jangan tidur. Pertanyaan Yesus, kenapa kamu tidur? You have to get up and pray that you will not fall into temptation. With the kind of prayer which is risky just by saying, thy will be done. Kehendak Tuhanlah yang jadi. So, siapa punya tanggung jawab ini berdoa kayak begini? Anda dan saya. Everyone has to deal alone with God. Tiap orang harus bergumul secara pribadi kepada Tuhan. Karena ingat Rasul Paulus bilang, kerjakan keselamatanmu. Basically, you have to work your own salvation, no matter the circumstances. Apapun situasi dan kondisi dan konsekuensinya. Seberapa sulit dan sukar hidupnya. Yesus sudah menunjukkan, amidst the struggle of fighting for requests and desires and wants, dia mau supaya tahun ini berlalu. But at the end, we must all leave it to God. And if you have to die for it. Are you ready? This is just only COVID-19. Probably it's only earthquakes or calamities. But the question's still the same. Are you willing to say, thy will be done? Kalau rumah gempa, terbakar karena bencana dan lain sebagainya, thy will be done. Let's develop the trust that when you say that statement, he will do the rest because he knows his best. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Pastor Dev, luar biasa. Pekabaran yang luar biasa disampaikan oleh Pastor Dev. Walaupun ada gangguan, namun pesan atau message yang diberikan sangat bisa kita terima. Dan juga terima kasih kepada Saudara Edward Tima. We would like to invite you again on Sabbath day untuk berbakti bersama-sama dengan kita. Baik, kita akan, Pastor Dev, boleh lihat di kolom chat ada pokok-pokok doa yang disampaikan. Sementara Pastor Dev melihat itu, maka kita akan minta kesediaan dari Mega Sinaga untuk membacakan satu ayat dalam Mazmur 23 sebelum lagu tutup. Sebelum doa dan lagu tutup. Ibu Naomi, boleh baca, Bu? Dari mana, Pak Pendeta? Mazmur 23. Mazmur 23 ayat. Semua ayat. Ya. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 6, demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memalingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membiarkan aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Pastor Dev, boleh bawa doa khusus? Ya, saya campur ya doanya ya. Oke, let's pray. Mari kita berdoa. Our dear Heavenly Father, our gracious God, and our Lord Jesus Christ,
our personal Savior. Bapa kami di surga, Allah yang Maha Kasih dan Maha Pemurah, dan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. We are so grateful and thank you for the lessons that we just study and heard. Kami berterima kasih atas pelajaran yang telah kami pelajari malam hari ini. We hope that the lesson will remind us again about how Jesus gone through the suffering through his prayer expressed in Luke 22. Semoga kami boleh diingatkan tentang bagaimana pergumulan Yesus Kristus di dalam doanya di Lukas pasal 22, which teach us how to pray according to your will, which is kind of risky in a personal matter. Agar kita diajarkan untuk berdoa dengan doa yang sedikit beresiko dengan konsekuensi yang akan kami hadapi. But Jesus have gone through it. Yesus sudah melewatinya. Dan dia mengajarkan kepada kita, he teaches us to learn how to trust in your will. Yesus mengajarkan kepada kita untuk percaya kepada kehendaknya. Even though, humanly speaking, naturally, meskipun secara manusia, secara alamiah, we tend to ask you not to let it happen, or even avoid the reality to happen in our life. Meskipun kita sering meminta Tuhan untuk menghindarinya agar tidak terjadi dalam kehidupan kita. We learn so much about how Jesus dealt with his struggle. He has to die for our sins. Kita belajar lewat pengalaman Yesus Kristus bahwa dia harus mati. That's God's purpose. Itu adalah tujuan Allah. Dan kami percaya bahwa your purpose are good, adalah baik, even though we have to suffer or even face death, just like Jesus. Meskipun kami harus menghadapi penderitaan dan bahkan kematian seperti yang Yesus alami. We pray that you strengthen our faith. Help us to bravely say, thy will be done. Berikan kami kekuatan untuk mengucapkan kalimat yang sama yang Yesus ucapkan. Biarlah kehendakmu yang jadi. Our request prayer tonight is about Brother Edward, who has to deal with the evil power. We pray that your purpose will be done in his life. Your purpose is not to let the evil power to overcome him. Kami berdoa untuk saudara Edward yang sedang mengalami kuasa jahat yang sedang mengganggu, dan biarlah kehendakmu yang tentunya tidak menginginkan kuasa jahat ini mengganggu dia. So we ask for your help, Lord, that you interfere with this evil influence. Your will is to let all your people be delivering from evil. The deliverance from evil. Engkau punya kehendak adalah untuk melepaskan umatmu dari gangguan roh-roh
jahat. So help him and strengthen him to be trusted you fully. Kuatkanlah beliau, buatlah dia semakin percaya kepadamu. Kami juga berdoa untuk Ibu Evelyn Marwanaya yang sedang terganggu kesehatannya. Your will is to let us know. Kehendakmu adalah untuk agar kami mengetahui bagaimana cara hidup sehat dengan konsekuensi jika kami tidak melakukannya. Namun kami percaya Engkau akan menolong Ibu Evelyn untuk juga bekerja sama dengan rencana Tuhan dalam proses pemulihan kesehatannya. We also pray that Ibu Evelyn will deal and cooperate with God dealing with the recovery. Kami juga berdoa untuk Ibu Vera agar diberikan anak Ibu Vera yang sedang bertumbuh agar dia boleh bertumbuh dengan baik di dalam Tuhan. We also pray for the child of Ibu Vera that you may give the child a balanced growth in the Lord. At last, we also pray for the plan of building a church in Pelabuhan Ratu with the license. Pastor Heri Pardede is dealing with this with the government. Kita berdoa untuk izin pembangunan gereja di Pelabuhan Ratu yang dilakukan oleh Pendeta Heri Pardede. We will help the process to be completed in your own time according to your will. Kami berdoa supaya surat ini prosesnya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan rencana Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bible study every Monday night, which is coordinated and organized by Ma'am Naomi Heumase. Kita juga berdoa untuk KPA setiap Senin malam yang dikoordinir oleh Ibu Naomi Heumase. And then, most of all, we pray that during this pandemic COVID, we cannot refuse the fact it's happening around us. We pray that you strengthen us, strengthen our willpower to cope with this issue and still depending upon you and maintain our health and develop our strength to avoid the COVID get infected into our body. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesanggupan untuk menjaga kesehatan kami agar kami tidak terinfeksi dengan COVID. Even saat kami terinfeksi dengan COVID, please Lord, help us to be able to recover ourselves with your help. If not, kehendak-Mu lah yang jadi. Your will be done. And finally, we ask you to pray in general for all family members in this platform with different desires, different requests. I hope that you will help us to face the reality whether you answer our prayer or not, apakah Tuhan menjawab doa kami atau tidak. Tolong kami, help us to be able to still depending and trust in you no matter the circumstances will be experienced in our life. Tolong kami untuk tetap kuat, tetap memiliki kesanggupan untuk menghadapi situasi apapun yang Tuhan izinkan terjadi. This is our prayer, Lord. Forgive our sins. In Jesus' name we pray. Inilah doa kami. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amen. Kita akan tutup dengan sebuah lagu dan dua tutup nanti kita mohon kesediaan dari Pendeta Janes Manulang. Pastor Manulang, kita minta dua tutup. Pastor Manulang. Oke, kita berdoa.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih pada malam permintaan doa malam ini. Kami boleh mendengarkan kesaksian yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Roy Douglas Nadiak, bagaimana pimpinan Tuhan tetap berlaku bagi pendeta ini, mulai memasuki bangku perkuliahan, sampai pada saat ini, dan dia boleh hampir menyelesaikan program doktornya. Dan tangan Tuhan yang penuh kuasa tidak pernah meninggalkan mereka, bahkan membiarkan mereka terlantar tidak makan. Tuhan selalu memberikan cukup rezeki, memberikan kesehatan, menamatkan pendidikan dengan baik, dan Tuhan juga akan memberikan masa depan yang lebih baik kepada hamba-Mu ini. Biarlah perjuangan dan pergumulannya untuk menyelesaikan pendidikannya di kampus Tuhan di Filipina bisa terlaksana dengan lancar. Kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan dari hamba-Mu Pendeta Davy Jones Politon. Bagaimana kami seharusnya diajar untuk berdoa, meminta dengan hati yang sungguh-sungguh, memohon dengan hati yang terbuka kepada Tuhan, dengan tulus, sehingga permohonan kami, doa kami bukanlah doa kepura-puraan, tapi doa kami datang dari hati kami yang paling dalam, meminta berkat, meminta pengampunan, agar segala permohonan kami itu layak diterima Tuhan. Ya Tuhan kami yang di surga, kami berdoa kepada seluruh partisipan, kepada umat-umat Tuhan yang boleh mengikuti Zoom pada malam hari ini. Berkatilah kami pada malam kami istirahat. Berkati keseluruhan umat-umat Tuhan, anggota jemaat Bukit Zaitun, agar jemaat yang kecil ini boleh bertumbuh, berkembang menjadi jemaat yang lebih besar lagi. Memberkati hamba Tuhan Pendeta Sony Situmorang yang menjadi gembala di jemaat ini. Tambahkan hikmat, kepintaran, akal budi dari surga, sehingga dia boleh memimpin umat-umat Tuhan dengan benar. Kami menyerahkan rangkaian acara ini dari awal hingga akhirnya. Berkenanlah Engkau Tuhan mendengar segala doa kami ini. Kami serahkan jiwa raga kami ke dalam tangan Tuhan pada malam hari ini. Ampuni segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Amin semua. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Roy Douglas Nadiak, PhD Candidate, atas kesaksian yang luar biasa. Demikian juga Pendeta Davy Politon yang telah membawakan firman, walaupun ada gangguan, namun pesannya sampai kepada kita. Terima kasih, Maraming salamat po. Saya Nyong Lahat semuanya. Demikian juga kepada seluruh partisipan yang hadir. Tadi udah sebagian live. Terima kasih, dan terima kasih. Sebagai pengumuman, sahabat ini kita akan tetap berbakti di Zoom meeting. Dan Rabu malam depan ada 2 pembicara dan kesaksian yang akan kita dengarkan. Pembicaranya Pendeta Paul Panggabean. Beliau ini spesialis keluarga rumah tangga. Dan kesaksian akan dibawakan oleh Pendeta Wendra Situmorang yang saat ini melayani sebagai gembala di Jemaat Kerawang. Sekali lagi Pastor Deb dan juga Pastor Roy, terima kasih atas partisipannya. Demikian juga secara khusus, we would like to say thank to one of our guests here, Brother Edward. Yeah, thank you for joining us. I would like to invite you this coming Sabbath to attend the Zoom meeting again, and hopefully the speaker on this Sabbath will use dual language like what Pastor Dave did a while ago. Thank you very much, and sekarang kita akan berikan waktu kepada kita semua untuk bertegur sapa, menyampaikan terima kasih satu sama lain. Silakan. Oke. Pastor Limbong, ada Pastor Limbong di sini. Terima kasih Pastor Limbong kehadirannya. Beliau Pastor WL, Pak Agus Riki, terima kasih. Pastor WL Limbong, pendeta semua, Pak Gerson Solang. Tadi ada sekitar 38 orang, 39 orang. Mungkin sudah pada apa semua ya. Terima kasih. Tima, thank you. Mr. Edward. Saturday, don't forget, do you have time to attend the program? Let us ask him. Let us ask Mr. Edward.
Mr. Edward itu Open your unmute your speaker. ini beliau. Please, saudara. Mr. Edward. Please unmute your microphone, Brother Edward. Yeah, I think your earphone doesn't work properly. We cannot hear your voice. Maybe you just use the original microphone from your cell phone. But Brother Tima, disconnected your Yeah, headphone. you try to disconnect your earphone and then use the cell phone mic. That day I'll be with you. Oh, okay. Okay. Can you? On that day, I will be with you on Saturday by the special grace of God. Amen. I'll make it by all Praise the possible Lord. means. Can you hear Praise me? the Lord. Yeah. I will make it by all possible means to be with you on that day. And by the special grace of God, I will share my experience with you guys. Yeah, I will share my experience with you. You know, Mr. Donald has been so grateful to me. So he has done so much for me. Let me say for the past two to 3 months, he has been sending me links to listen to preachings. He has been lecturing me the Bible. Oh, kudos to Mr. Donald. I congratulate him. I thank him for all he has done for me. Let me say, the Bible says, I didn't been God, the enemy will have swallowed us all. And let me say, Mr. Donald came to my help. He helped me. I appreciate him really. I'm so thankful. I'm so thankful for what he has done for me. And I'm thankful. I'm thankful for the church in Indonesia. I thank you all. We appreciate you for what you have done. Thank you all. Praise the Lord. Thank you. Praise the Jadi, Lord. saudara-saudara, saya tadi japri dia, sahabat ini beliau akan bersaksi bagaimana pengalamannya bahwa selama 3 bulan ini dia dikejar-kejar dan mau dibunuh lah. Bagaimana kisah selanjutnya atau kisah selengkapnya kita akan saksikan pada hari Sabat mendatang. Thank you, Brother Rima. Looking forward for your present this coming Sabat ya. Yeah, we will send you the link. Yeah. Okay. Thank you, Brother Donald. Yeah, thank you. Ani Wengkang, terima kasih. Boru Simatupang Sibolon, terima kasih. Pastor Limbo, Pak Agus Riki, terima kasih. Kristina Afsad Seda, tadi ada Dr. Giok, Samsia Siregar, Ibu Etna, Pendeta Almi, Pendeta Wedra, terima kasih semua. Pastor Roy, Pastor David, thank you for the inspiration sermon lah itu kita katakan. Terima kasih. Sampai ketemu hari Sabat depan. Thank you. Ada yang mau sampaikan kepada Pastor Dave, silakan. 1 menit. Oke, kalau ada, terima kasih. Pastor Limbong, Pastor Limbong, kita tunggu kalau bisa Pastor Limbong. Joining with us tonight. Boleh ya, nanti pekan ke Desember, boleh Pastor ya? Oke, mantap. Oke, thank you. Sampai ketemu Pak Agus Riki. Thank you. Roy. Om Agus. Sehat-sehat Om Agus. Sehat, puji Tuhan. Aduh. Devi, Tuhan berkati ya. Amin. Lama enggak apa? Hei, Roy, selamat malam. Jangan lupa ke Keranjang ya. Sehat-sehat. Sehat-sehat selalu. Iya. Sehat Om. Puji Tuhan. Oke, semua terima kasih. Sehat, tetap awet.